Sebenarnya salah satu yang membuat saya betah di Indonesia ini ibu-ibu. Dapat perhatian dari ibu-ibu. Saya penggemar ibu-ibu, cinta mati ibu-ibu. Saya juga pula cinta mati sama ibu-ibu. Yang suka tahajud ibu-ibu, urus rumah tangga ibu-ibu. Sampai ada ibu-ibu malah menafkahi suaminya. Majlis taklim, mana ada majlis taklim bapa-bapa? Yang ada majlis taklim ibu-ibu. Di mana-mana majlis taklim. Yang suka bersedekah ibu-ibu. Yang suka ngaji ibu-ibu. Yang selalu suka berjuang ibu-ibu. Yang selalu suka datang ke masjid mengikuti pengajian ibu-ibu. Yang cerewet sudah tahu. Izin saya lepas ya. Soalnya setiap bicara masuk ke mulut saya ya. Jadi tak nyaman. Tak apa-apa ya, boleh? Ada apa sih? Saya kan tanya bapak-bapak, kok ibu-ibu yang jawab? Kan saya tanya, bapak boleh saya lepas? Ibu? Apaan boleh? Kan sudah lihat wajahnya di TV ya? Asli. Demi Allah asli, bukan palsu. Terima kasih ibu-ibu. Saya kagumi ibu. Mudah-mudahan ibu menjadi ahli surga Allah SWT. Saya selalu yakin kekurangan kita kaum laki-laki insya-Allah disempurnakan oleh ibu-ibu. Biasanya kita berkata suami membawa istrinya masuk surga, insya-Allah ada pula istri yang membawa suaminya masuk surga. Bahkan membawa semua anaknya. Rata-rata kita memperhatikan di acara Hafiz Indonesia, di belakang anak-anak itu rata-rata berjuangan ibu-ibu. Sampai ketika bawa acara, mungkin yang bapak ibu nonton di TV, acara yang sudah jadi, sudah direkam, sudah diedit, sudah jadi. Tapi apa di balik layar perjuangan panitia, tim-tim dari RCTI, teman-teman, guru karantina, karena semua anak-anak ini dimasukin ke karantina. Dan selama di karantina diajarin terus, mulai dari nol, yang masih belum sempurna hurufnya, suaranya, sampai ada anak-anak cuma urusannya berantem sama anak-anak yang lain. Ketemu anak lain berantem. Ada anak-anak yang saking takut tak berani tampil di depan orang. Kalau dipaksa malah mohon maaf kencing, buang air. Ini semuanya berubah. Dan rata-rata orang tua di peserta Hafiz Indonesia, mereka berkata, cukup kami bangga, walaupun anak kami belum juara, tapi saya bersyukur anak saya menjadi pemberani, bacaannya semakin bagus, akhlaknya semakin baik, dan juga perhatian kepada Al-Quran semakin meningkat. Itu bagi saya hadiah besar, kata ibu-ibu. Makanya insyaAllah mohon doanya, kita terus memperjuangkan Hafiz Indonesia dan semua program-program agar mudah-mudahan bisa mewujudkan jumlah 1 juta penghafal Al-Quran dan 100 markas menjadi kenyataan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah mohon jangan cabut nyawa saya. Kalau sudah terwujud 1 juta penghafal Al-Quran, tidak apa-apa ya Allah, silahkan cabut nyawa saya. Sudah selesai tugas. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya, belum terwujud cita-cita ini, insyaAllah saya belum boleh mati. InsyaAllah belum boleh. Saya tawakal kepada Allah. Mau ditusuk berapa kali, dibiarin aja. Tak boleh mati. Belum waktunya. Karena masih ada yang saya wujudkan dan cita-citakan. Dan kenapa saya meyakini? Karena saya tahu Al-Quran ini adalah penolong kita. Al-Quran ini kalamullah, yang siapa bersama Al-Quran wallahi bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Muhammad SAW menghadapi lebih parah tantangan, lebih parah ujiannya, lebih besar cobaannya, sampai terancam mau dibunuh. Tak ada, sampai habis tugas. Selesai tugas baru sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu paling senang. Ibu-ibu senang. Tapi kok tidak jaga jarak sih? Kan kita harus patuhi protokol kesehatan. Masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nampak dia menjaga jarak susah ya. Tapi tolong juga harus tetap kita ikhtiar. Walaupun kita tawakal, tidak ada musibah kalau belum diizinkan oleh Allah. Tapi tetap di samping tawakal kita, harus kita juga waspada. Setuju? Masker selalu dalam keadaan. Dan sebenarnya ini ajaran Islam, menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Kalau bisa selalu dalam keadaan wudu, insya-Allah dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, ayat yang saya yakin semua Bapak Ibu sering mendengarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari corona, dari kemiskinan, dari penderitaan, dari musibah. Tak ada. Kalau bapak ibu yang peduli masa depan anak dan keluarga, selamatkan mereka dari siksa neraka jahanam. Itu masa depan. Tanamkan kepada anak kita mencintai Al-Quran. Jangan bapak ibu merasa lelah, capek memimpin anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Bisa jadi bapak ibu sebagai orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran. Tapi jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Jangan kita menghabiskan harta kita hanya lebih banyak untuk membeli mainan-mainan buat anak-anak kita. Tolong sisahkan sebagian dari harta untuk memimpin anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Semuanya bisa. Salah satu orang berusia 80 tahun, perempuan, bisa menghafal Al-Quran, bahkan juara 1 dia mendapatkan di kampungnya. 80 tahun. Tak ada kata tidak bisa hafal Quran. Bapak ibu merasa ada sedikit kesusahan dan kesulitan, bukan karena Al-Quran itu berat, tetapi kita belum terbiasa. Setuju? Al-Quran bukan susah. Al-Quran bukan susah.
Tapi kami belum terbiasa. Memang betul. Karena kita belum terbiasa belajar dengan benar, belum terbiasa baca dengan benar, belum terbiasa mengetahui metode hafal Al-Quran, makanya belum bisa-bisa. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, pasti sangat bisa. Buktinya, salah satu metode hafal Quran itu mengulangi ayat berkali-kali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hafal enggak suratul Fatihah? Ada enggak yang hafal surah Yasin? Kenapa bisa hafal Yasin? Karena setiap malam Jumat didengarin. Apalagi yang sudah nenek-nenek, dari usia kapan di kampungnya habis maghrib ngaji baca surah Yasin. Bahkan ada yang sudah hafal Ar-Rahman, bahkan ada yang sudah hafal surah-surah dan ayat, potongan-potongan ayat. Ayat kursi yang ayatnya panjang, banyak yang sudah hafal. Bahkan saya yakin semuanya bisa hafal. Kenapa? Karena terulang berkali-kali. Kira-kira Bapak Ibu kalau mau baca ayat Al-Kursi, butuh buka Al-Quran? Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah hafal. Itu yang perlu kita memperhatikan, meningkatkan bacaan dan meningkatkan simak pendengaran Al-Quran. Jangan hanya suka ngaji, tapi tolong sempatkan waktu untuk mendengar. Karena mendengar Al-Quran, apalagi di saat mau tidur, sangat membantu merekam dalam otak kita ayat yang kita dengar. Apalagi kalau sambil mendengar, buka suratnya. Misal, Bapak Ibu ingin menghafal surah Tabarak Al-Mulk, setel dari HP, dari YouTube, sudah ada jutaan suara Al-Quran, jutaan murattal di YouTube. Buka dan kita sambil dengar, sambil melihat isi Al-Quran. Ada orang bertanya, saya sebenarnya mau si hafal, mau si baca, tapi kan saya belum faham apa-apa. Katanya daripada tak faham Al-Quran, mendingan tak usah baca, nanti dosa. Kata siapa? Membaca Al-Quran sampai khatam, walaupun tidak faham isinya sama sekali, tetap mendapatkan pahala bacaannya setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi tidak ada syarat harus faham. Boleh, apakah boleh membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi saya belum faham apa-apa? Saya jawab, boleh. Walaupun tidak faham. Karena yang bernilai di situ pahala bacaan, bukan pahala pahaman. Ada pahala pemahamannya, ada, beda lagi. Baca Al-Quran dan bisa faham, itu lebih tinggi lagi dan lebih besar. Baca Quran, faham dan bisa menhayati, lebih besar lagi pahalanya. Baca Quran, faham isinya, menhayati maknanya dan mampu mengamalkannya, lebih dahsyat lagi pahalanya. Kalau tidak bisa semuanya, minimal baca Quran dan simak, kata guru saya, yang membaca maupun mendengar pahalanya sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti Bapak Ibu yang masih beralasan belum bisa baca Al-Quran, masih bisa dengar. Jangan bikin alasan, mendengar pahalanya sama, setiap satu huruf 10 kebaikan. Masa juga tidak bisa dengar sih? Bahkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang membaca tapi berbata-bata. Kadang orang merasa malas baca karena gara-gara berbata-bata, berat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sakit beratnya, susah mengulangi berkali-kali sampai akhirnya dia bosan. Dia tidak tahu
ada berita gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq, lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berbatah-batah, subhanallah, terima kasih ya Rasulullah sudah memberikan solusi. Berbatah-batah dalam membaca sambil dia merasa berat dalam membaca Al-Quran, kata Rasulullah, Allah akan berikan 2 pahala. Apa 2 pahala? Selain 10 kali lipat dari setiap huruf, dia akan mendapatkan pahala 2. 1 karena dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kesulitan dan kesusahan yang dia hadapi Allah hargai dengan pahala. Subhanallah. Berarti orang yang berbata-bata pahalanya lebih banyak daripada orang yang lancar. Kalau lancar, hitungannya setiap 1 huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan setiap huruf malaikat tulis 10 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali 10 190. Malaikat tulis. Tapi kalau bagi orang berbata-bata, gimana pahalanya? Bismillah. Malaikat tulis 10 kebaikan. Bismillah. Bismillah. Malaikat tulis lagi. Berkali-kali dia ulang, malah malaikat terus menuliskan pahalanya. Berarti pahala yang berbata-bata lebih banyak daripada yang lancar. Tapi kalau sudah lancar, jangan kembali bata-bata. Alasannya katanya mau dapat pahala yang banyak. Betapa indahnya bersama Al-Quran. Bapak Ibu mau gak jadi orang mulia? Tidak ada kunci kemuliaan selain bersama Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Suratul Waqi'ah ayat 77. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Bapak Ibu, kira-kira senang gak dengan beserta Hafiz Indonesia? Bangga? Apa yang membuat Bapak Ibu bangga sama mereka? Apakah karena mereka keturunan kerajaan atau kesultanan? Karena mereka keluarga kaya? Karena mereka keluarga artis? Apa yang membuat mereka senang dan bangga sama mereka? 1, karena pintar ngaji dan hafal Al-Quran. Betul? Kalau kita manusia saja bangga sama mereka, apalagi Allah. Allah sangat cinta kepada Ahlul Quran. Makanya di hari kiamat, yang memperdulikan dan memperhatikan Al-Quran di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala panggil saat dibangkitkan. Dan Allah panggil mereka sama malaikat di bawah. Malaikat yang membawa mereka. Mereka bertanya, wahai malaikat, kami dibawa kemana? Kalian sudah terpilih menjadi orang terdekat sama Allah. Bisa dikatakan keluarga Allah terdekat adalah Ahlul Quran. Sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Satu-satunya amalan yang diberikan oleh Allah perintah untuk melakukan dalam surga. Kalau dalam surga ada perintah kan? Ada perintah lagi di surga? Ada ibadah lagi? Ada tahajud lagi? Ada salat lagi? Tidak ada perintah. Sudah istirahat total. Nikmati. Berenang di sungai madu, berenang di sungai susu, berenang di sungai khamar. Khamar yang diharam di dunia tapi jadi halal di surga. Nikmat. Tapi khamar bukan membuat kita mabuk. Memang namanya sama tapi fungsinya beda. Lazzat, ladzatan lisyaribin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lazzat bagi orang peminum. Belum lagi rumah di dalam surga, 1 lantai mutiara, 1 lantai emas, 1 lantai perak. Subhanallah.
tanahnya, batu-batunya dari mutiara dan perlian, pasirnya dari za'faran, daun za'faran. Subhanallah, dah ada pasir, dah ada debu, dah ada kotoran. Terus ada orang tanya, kalau kita makan-makan terus, kan pasti mau buang air. Kemana kita buang air besar? Bersin, sudah selesai, lapar lagi. Subhanallah, dah ada WC di sana, dah ada kamar mandi. Nikmat, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada penderitaan, tidak boleh ada sakit, dan selama-lamanya bahagia. Tapi tugasmu kerja keras sementara agar bisa menikmati selama-lamanya. Termasuk sama Al-Quran. Ketika ahli surga masuk surga, diperintahkan oleh Allah baca Al-Quran dan tartil sebagaimana kamu tartil di dunia. Artinya, kalau kita tidak tartil Al-Quran di dunia, tidak dapat menaikkan derajat kita di dalam surga. Semakin banyak perhatian kita kepada Al-Quran di dunia, semakin menjamin keningkatan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap kita menjadi manusia adil. Faham tak manusia adil? Maksudnya apa menjadi manusia adil? Berapa jam megang HP, tolong disesuaikan memegang Al-Quran. Itu namanya adil. Berapa jam sama HP? 5 jam? Lebih? 10 jam? Lebih? Berarti mohon maaf, kalau 5 jam sama HP, mohon supaya adil 5 jam sama Quran. Jangan kita menuntut keadilan dari Allah, sedangkan kita aja perilaku kita tidak adil. Berarti ya, sama HP masih bisa asik berjam-jam, sama Al-Quran baru saja mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Astaghfirullahalazim. Kau sama Quran baru sebentar aja udah ngantuk. Yang lebih parah, semua ketika baca Al-Quran, yang aku heran, kenapa suka melihat ujung bacaannya mau sampai mana, ujung suratnya mau sampai mana. Kapan kira-kira habis ayat itu? Kapan kira-kira habis surah ini? Makanya sering kali saya perhatikan, mulai baru baca, dia pindahin halaman. Mana ujung surahnya ya? Pas begitu melihat kebanyakan halaman, astagfirullahaladzim, banyak banget ini. Sadaqallahul azim. Sudah jadi lagi lanjut. Ini yang menjadi masalah kita. Suka melihat halaman belakang, sedangkan baru aja mulai baca. Apalagi mau baca suratul Baqarah, yang menjadi salah satu surah yang sangat luar biasa dahsyat keberkahannya. Saya punya wirid, alhamdulillah, tidak boleh lewat satu hari harus khatam suratul Baqarah. Harus khatam surah wirid. Kadang bahkan 2 kali, pagi sama malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Bacalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan, kata Rasulullah. Berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah kehidupan, berkah ibadahnya, berkatnya suratul Baqarah. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau gak kira-kira jadi nyesal? Jangan tinggalkan suratul Baqarah, bakal nyesal, kata Allah. Bahkan berkah rizki, berkah hajat kita, suratul Baqarah jangan keluar. Obatnya suratul Baqarah. Bahkan kata Rasulullah, wala tastati'uhal batala, suratul Baqarah tidak bisa dilawan oleh tukang sihir, godaan jin dan syaitan. Tidak bisa. Kalau syaitan, jin yang memiliki
keburukan, yang memiliki kejahatan yang besar, mereka tidak bisa lawan suratul Baqarah, apalagi manusia. Dahsyat suratul Baqarah. Bahkan kata Rasulullah SAW, wal baitul ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah yafirru syaitanu min. Rumah yang di dalamnya bacakan suratul Baqarah, syaitan kabur, lari, tidak bisa bertahan di rumah yang dibacakan suratul Baqarah di dalamnya. Berarti pagi-pagi ibu-ibu sambil sapu rumahnya, setel suratul Baqarah sambil menikmati bacaan suratul Baqarah di dalam rumah, supaya diusir oleh Allah segala syaitan dan segala gangguan yang ada di rumah kita. Kalau syaitan sudah tidak ada di rumah, menggantinya siapa? Malaikat yang hadir ingin menikmati suasana Al-Quran di dalam rumah kita. Beda sama orang ibu-ibu lagi sapu, malah yang disetelkan dangdut sambil joget-joget. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi belum terbit matahari, joget. Saatnya turun berkah, saatnya turun rizki, saatnya datang malaikat, malah disambut dengan joget. Astagfirullahaladzim. Tolong ganti kebiasaan itu, menjadi diganti dengan Al-Quran. Setelkan Al-Quran, apalagi ayat kursi. Satu ayat tapi jaminan menjadi ahli surga. Sampai Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Makanya sering saya bilang sama jemaah, kalau habis salat, tolong kalau lagi buru-buru, ada urusan, tidak bisa bertahan lama di masjid atau di musalla, segera baca ayat kursi dan zikir-zikir yang lain, tak apa-apa sambil jalan. Subhanallah, walhamdulillah dan lain-lain, semua tak apa-apa sambil jalan. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal, karena jaminan menjadi ahli surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi saat mau tidur, kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabu syaitan, akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Baca suratul ayat al-kursi di saat tidur. Anak-anak kita belum baca ayat al-kursi di saat tidur, sudah terlanjur tidur, tak apa-apa ibu-ibu yang bacakan sambil usap kepalanya, insyaAllah dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Banyak berkah. Ini satu ayat kursi sudah jaminan menjadi ahli surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Makanya saya harap jemaah sekalian, minimal, kalau memang tidak bisa berjam-jam sama Al-Quran, minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau bisa, di akhir hari kita sebelum tidur, diakhiri dengan baca surat Tabarak Al-Mulk. Belum lancar bacaannya, masih berbata-bata dan berat, tak apa-apa, buka Al-Quran, setelkan murattal. Masih ada murattal, kita bisa milih. Ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang bertahap-tahap, berlahan-lahan, pelan-pelan. Kita bisa ikuti sambil melihat, sambil selesai 30 ayat, tak sampai 10 menit kita bisa tuntaskan surat Al-Mulk. Tapi ingat, 10 menit itu jaminan selamat dari siksa kubur. Tahu nggak promo? Kalau ada promo, mau nggak dimanfaatkan? Banyak, apalagi ibu-ibu. Ibu, saya dapat berita di situ katanya ada beli barang ini satu, dapat ini gratis satu. Semua lari ke sana. Betul nggak? Ini kan promo. Kita manfaatkan promo akhir tahun, promo Ramadan, promo apalagi pas Ramadan terkait makanan. Beli Indomie ini dapat ini gratis. Beli minyak goreng ini dapat 1 botol lagi gratis. Ini kan promo kita manfaatkan. Dari ini promo manusia. Begitu luar biasa kita perhatikan. Masa promo dari Allah kita tidak memanfaatkan? Allah kan tahu manusia suka promo, makanya Allah juga menawarkan promonya. Apa promo Allah? Ayat kursi setiap habis salat masuk surga. Ini promo enggak?
manfaatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi ketika tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh setan, kan bonus, berarti kita manfaatkan. Baca surat Tabarak cuma 30 ayat, dapat apa? Selamat dari siksa kubur. Ini kan promo. Dan promo Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berubah. Kalau promo manusia bisa berubah. Hari ini kita beli tiket murah, bisa disebutkan kadang-kadang ada tulisan, bisa di satu saat kemungkinan kenaikan harga walaupun tidak diinfokan sebelumnya. Betul tak? Berubah harga, kenaikan harga rumah, kenaikan harga, padahal kita sudah sepakati, sudah ada perjanjian. Tapi kalau promo Allah tidak berubah, tinggal hanya kita berniat untuk mengamalkan. Bersedekah mendapatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan dahsyatnya sedekah, orang yang suka bersedekah, dia di bawah naungan sedekahnya, kuburannya cahaya, nanti di hari kiamat bercahaya, jalan di atas sirat bercahaya, dan bahkan dia di bawah naungan sedekahnya sampai dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat matahari dekat, matahari sangat dekat. Bagaimana menjaminkan kita bisa selamat dari panasnya matahari, bahkan sampai terbakar dari panasnya matahari? Sedekah akan di bawah naungan sedekahnya, tidak akan kena panasnya matahari. Dan selalu saya menyampaikan prinsip, lebih baik sedekah ikhlas, lebih baik sedekah, lebih baik ikhlas, banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit. Kok ibu ketawa sih? Biasanya apa? Oh, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak. Itu 2019. Sekarang 2020 harus semuanya berubah. Di antaranya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Atau kata lain, lebih baik banyak ikhlas dan juga sedikit pun ikhlas. Tahu enggak Bapak Ibu, sebenarnya rizki yang disebutkan rizki yang hakiki, yang kita dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru namanya rizki. Kenapa rizki hakiki itu yang kita salurkan kepada jalan Allah, kepada Al-Quran dan kepada umat? Kenapa bisa menjadi rizki? Karena kita bisa bertemu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama harta yang kita tinggalkan kepada ahli waris. Ahli waris yang menikmatinya, tetapi kita yang bertanggung jawabannya di hadapan Allah. Kalau ahli waris salah gunakan, yang dihisab bukan ahli waris, tapi kita yang dihisab oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau betul-betul orang memfikirkan kebahagiaan keluarganya, bukan dengan kita tinggalkan harta buat mereka, tetapi kita tinggalkan cinta agama, cinta Quran, membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengamalkan itu, insya-Allah akan Allah limpahkan rezeki yang begitu banyak, walaupun kita tidak tinggalkan sesuatu untuk mereka. Rasulullah SAW ketika wafat, tidak ada harta yang diwarisi. Yang hanya menjadi harta warisan Nabi Muhammad adalah ilmu yang diambil oleh ulama dan menjadi para waris Nabi Muhammad SAW. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba beramal saleh, untuk bersama-sama kita wujudkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya harap 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program milik kita bersama, amal saleh kita bersama, wakaf kita bersama. InsyaAllah pahalanya dan untuk keluarganya sampai hari kiamat tidak terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. Menjadi PR Surah Fatir, surah 35, ayat 29 dan 30. Tolong menjadi pelajaran. Allah sebutkan di situ 3 amal dan insya Allah menjaminkan pahala yang berlipat ganda, bahkan memberikan karunia-karunia tanpa batas, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan itu 3 amalan, kata Allah, berdagangan sama Allah yang tidak dirugikan, berbisnis sama Allah tidak dirugikan, pasti beruntung, pasti berhasil, bahkan membawa kebahagiaan dan keselamatan. Menjadi PR, nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, buka surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. Insya Allah bisa membuka wawasan buat kita, dan insya Allah menambah semangat kita menjadi pencinta Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan dari keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, anugerahkan kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, anugerahkan kepada semua jamaah yang hadir menjadi keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran, keturunannya anak salih salihah, rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, diberkahi rezekinya, diberikan keselamatan setiap langkah-langkahnya. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah tertulis namanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, dikabulkan segala hajatnya, disembuhkan penyakitnya, ditinggikan derajatnya. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.